Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maesari dengan MPMA 1M022016. Saya mahasiswa baru di program studi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Bengkulu. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi filsafat pendidikan mengenai bab 3, hakikat manusia dan hakikat pendidikan, yang mana dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan saya, Bapak Dr. Muhammad Istiawan MP. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. A. Ada hubungan apa antara manusia dengan pendidikan? Kajian filosofis tentang hakikat manusia dan pendidikan diawali dengan pembahasan tentang makna hakikat. Hakikat secara etimologi berasal dari bahasa Arab dengan kata dasarnya hak, yang berarti kebenaran yang sesungguhnya atau mendasar. Apabila seseorang menerangkan atau menjelaskan sesuatu benda atau sifat, maka yang dijelaskan itu adalah ciri-ciri atau sifat yang mendasar dari benda atau objek tersebut. Selanjutnya, kebenaran yang hakiki atau hak berasal dari Tuhan, dapat juga dari manusia asal tidak menentang aturan Tuhan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, karena dimanapun dan kapanpun di dunia terdapat pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk memanusiakan manusia itu sendiri, yaitu untuk membudayakan manusia. Meskipun pendidikan merupakan suatu gejala yang umum dalam setiap kehidupan masyarakat, namun perbedaan filsafat dan pandangan hidup yang dianut oleh masing-masing bangsa atau masyarakat dan bahkan individu menyebabkan perbedaan penyelenggaraan kegiatan pendidikan tersebut. Dengan demikian, selain bersifat universal, pendidikan juga bersifat nasional. Pendidikan adalah suatu proses interaksi manusiawi antara pendidik dengan subjek didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses itu terus berlangsung dalam lingkungan tertentu dengan menggunakan macam-macam tindakan yang disebut alat pendidikan. Untuk itu, manusia harus mampu mengembangkan dan mengelola hidupnya dengan baik agar manusia itu akan menjadi manusia yang berpendidikan dan dapat mewujudkan perkembangan dunia baik dalam bidang iptek maupun imtak di dalam kehidupannya. B. Apa itu hakikat manusia? Secara terminologis, hakikat itu sendiri adalah realitas sesuatu atau eksistensi sesuatu itu sendiri. Kenyataan eksistensi sesuatu yang sebenarnya, bukan secara semu atau temporer atau bukan pula kondisi labil. Terjadinya perubahan pemahaman tentang hakikat manusia seiring dengan perkembangan kemampuan berpikir manusia dalam memaknai kehidupannya, serta sudut pandangnya dalam memaknai secara kontekstual maupun tekstual. Ada berbagai paham dan aliran yang berbeda pandangan tentang hakikat manusia. Memukakan pandangan tentang hakikat manusia ada 4 aliran, yaitu aliran Salvazan, aliran Serbaruh, aliran serba dualisme, dan aliran eksistensialisme. Selain itu, ada beberapa pandangan ilmuwan barat tentang hakikat manusia. Pandangan psikoanalitik dari Sigmund Freud, secara hakiki kepribadian manusia terdiri dari 3 komponen, yaitu id, ego, dan superego. Pandangan humanistik menurut Roger Hansen, Alder, dan Martin Buber, yaitu human berarti manusia, yaitu memahami secara hakiki keberadaan manusia dan dari manusia berdasarkan rasio. Selanjutnya, behavioristik. Pelopor aliran behavioristik antara lain Skinner, Tversky, Waston, Pavlov, Gagne. Mereka mengatakan bahwa manusia ditentukan oleh pengaruh lingkungan yang dialami oleh individu yang bersangkutan. Pandangan Islam tentang hakikat manusia ada 4, yakni 1. Al-insan, menjadi perupa. Yang kedua, an-nas, yaitu sekelompok manusia. Yang ketiga, al-bashar, yaitu cenderung perasa dan emosional. Yang
terakhir Bani Adam menunjukkan pada asal-usul yang bermula dari Nabi Adam alaihissalam. C. Apa itu hakikat pendidikan? Pengertiannya yaitu pendidikan merupakan sarana pendidikan adalah manusia yang mengandung banyak aspek dan sifat sangat kompleks. Karena sangat kompleks tersebut, tidak ada satu batas yang bisa menjelaskan hakikat pendidikan secara lengkap. Batasan yang diberikan para ahli beraneka ragam karena orientasi konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan atau falsafah yang mendasarinya juga berbeda. Berikut ini dikemukakan beberapa pendapat para ahli tentang hakikat pendidikan. Yang pertama, Teraka Joni pada tahun 1982. Pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai oleh keseimbangan kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara. Dia menyatakan bahwa pendidikan ialah proses penanggulangan masalah-masalah serta penemuan dan peningkatan hidup pribadi serta masyarakat yang berlangsung seumur hidup. Yang ketiga, Minangkabau. Falsafah yang dikemukakan oleh masyarakat Minangkabau yaitu alam takabang jadi guru. Ini berarti semua kejadian, pengalaman, dan perkembangan yang terjadi, baik perkembangan teknologi yang melibatkan perubahan pada masyarakat maupun yang lainnya dapat dijadikan sebagai pelajaran dan pendidikan. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan pendidikan untuk keperluan pelaksanaan pendidikan. Tujuan itu harus dirinci menjadi tujuan yang khusus, bahkan sampai ke tujuan operasional. Usaha merinci tujuan umum ini sudah pernah dilakukan oleh para ahli pendidikan Islam. Al-Syaibani tahun 1979 menjabarkan tujuan pendidikan Islam menjadi 1. Tujuan yang berkaitan dengan individu mencakup perubahan yang berupa pengetahuan, tingkah laku, jasmani, dan rohani, serta kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, tujuan yang berkaitan dengan masyarakat mencakup tingkah laku masyarakat, tingkah laku individu dalam masyarakat, perubahan kehidupan masyarakat, memperkaya pengalaman masyarakat. Yang ketiga, tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pelajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai kegiatan masyarakat. D. Bagaimana hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan? Di antara pandangan tentang hakikat manusia yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran adalah 1. Pandangan humanistik, menekankan kebebasan personal, pilihan, kepekaan, dan tanggung jawab personal. Yang kedua, pandangan behavioristik, didasarkan pada prinsip bahwa perilaku manusia yang diinginkan merupakan produk desain bukannya kebetulan. Menurut paham ini, manusia memiliki suatu